Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam kerjasama multilateral. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share video ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah subscribe. Bagi kamu yang belum, mohon subscribe ya. Oke? Sebelum Indonesia merdeka, dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengingatkan bangsa Indonesia untuk aktif membangun sebuah persaudaraan dunia. Saat itu, Soekarno mengatakan, kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Berbagai kerjasama, termasuk kerjasama multilateral, merupakan bagian dari upaya mewujudkan harapan tersebut. Pengertian kerjasama multilateral. Multilateral menurut KBBI memiliki arti yaitu melibatkan atau mengikut sertakan lebih dari dua bangsa atau pihak. Secara umum, kerjasama multilateral yaitu suatu praktek kerjasama dua negara atau lebih yang berkomitmen kepada tindakan kolektif menurut aturan yang ditetapkan bersama untuk mengatasi masalah dan peluang bersama. Namun sebenarnya kerjasama multilateral bukan terletak pada jumlah negara saja, tetapi jenis hubungan yang dilembagakan di antara negara tersebut. Bentuk kerjasama multilateral Indonesia. Berikut ini merupakan bentuk kerjasama multilateral yang dijalin oleh Indonesia. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat dengan PBB. Yang kedua, Gerakan Non-Blok atau GNB. Yang ketiga, Organisasi Kerjasama Islam atau disingkat dengan OKI. Yang keempat, World Trade Organization atau WTO. Dan yang kelima, G20. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Indonesia dan PBB memiliki keterkaitan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. Tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu pula, PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Di sisi lain, Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. PBB sebagai organisasi internasional dengan legitimasi yang bersumber dari keanggotaan yang bersifat universal, hendaknya selalu menjadi forum penanganan berbagai tantangan dan krisis global yang semakin kompleks di masa mendatang. Pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia telah terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau disingkat dengan DKPBB untuk periode 2019 sampai 2020. Keanggotaan DKPBB Indonesia tersebut merupakan yang keempat kalinya setelah sebelumnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DKPBB pada tahun 1973 sampai 1974, 1995 sampai 1996, dan 2007 sampai 2008.
Bagi pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia periode 2019 sampai 2020, Indonesia telah menempatkan 4 isu prioritas dan 1 isu perhatian khusus, yaitu yang pertama, melanjutkan kontribusi pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia. Kedua, membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Ketiga, meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DKPBB untuk memerangi terorisme, ekstremisme, dan radikalisme. Dan keempat, pemerintah RI juga akan mencoba untuk mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan. B. Gerakan Non-Blok atau GNB. Konferensi Asia Afrika atau disingkat dengan KAA di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. KAA ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia waktu itu dan berupaya memformulasikan kebijakan bersama negara-negara baru tersebut pada tatanan hubungan internasional. KAA menyepakati Dasar Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan. Dan dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kelima tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. C. Organisasi Kerjasama Islam atau disingkat dengan OKI. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 dan menyepakati Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Dalam berbagai forum internasional, termasuk OKI, Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Berkenaan dengan isu Islamfobia, pemerintah RI menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialogis lintas agama dan kebudayaan yang konstruktif guna memperkecil timbulnya pemahaman yang keliru atas Islam, di samping memperkenalkan Islam sebagai agama yang mengedepankan toleransi dalam menjawab tantangan global saat ini. D. World Trade Organization atau disingkat dengan WTO. World Trade Organization merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Disepakatinya, Paket Bali merupakan suatu capaian historis. Pasalnya,
Sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu Perjanjian Fasilitasi Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan Doha Development Agenda atau DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi-koalisi tersebut antara lain G33, G20, nama 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Yang selanjutnya G20. Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi pada tahun 2007 merupakan dampak dari sistem arsitektur ekonomi dan keuangan internasional yang tidak berimbang. Efek domino krisis ekonomi tersebut turut menyeret sektor real dan mengakibatkan terpuruknya perekonomian negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah AS berinisiatif menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi atau G20 Summit bagi para pemimpin atau kepala negara G20 yang diadakan di Washington tanggal 15 November 2008. Peran Indonesia dalam setiap KTT G20 senantiasa memajukan kepentingan negara berkembang dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan. Indonesia berkepentingan untuk mendorong koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. 3. Manfaat kerjasama multilateral bagi Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki luas wilayah besar, potensi kekayaan alam berlimpah, jumlah penduduk besar, tentu membuat keunggulan tersendiri bagi Indonesia. Namun, semua potensi tersebut tidak akan dapat maksimal dikeluarkan ketika Indonesia tidak mau membuka diri ke dalam pergaulan internasional. Dengan membuka diri ke pergaulan internasional, Indonesia dapat memperoleh berbagai manfaat. Di antaranya, yang pertama, mewujudkan amanat pembukaan UUD NRI tahun 1945. 2. Meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia. 3. Meningkatkan peranan dan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian. 4. Dapat mendorong kerjasama dalam penyelesaian konflik, terorisme, dan juga pandemi global. Dan yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam bidang ekonomi, kerjasama multilateral akan dapat meningkatkan investasi serta dukungan teknologi mutakhir untuk lebih mendaya gunakan serta mengolah sumber daya alam yang ada. Selain itu juga akan memudahkan untuk melakukan ekspor produk-produk Indonesia ke pasar mancanegara. Hal tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama multilateral justru membantu mewujudkan situasi yang aman di tanah air.
pencegahan terorisme dan penyelesaian konflik akan lebih mudah dilakukan dengan adanya kerjasama multilateral. Selain itu, Indonesia juga akan lebih mampu mempertahankan kedaulatan bangsa. Seperti saat ini ada klaim wilayah kedaulatan Indonesia oleh negara lain, maka akan ada pembelaan dari negara-negara lain di dunia. Dalam bidang sosial dan budaya, kerjasama multilateral juga mengantarkan budaya Indonesia untuk lebih dikenal. Pengakuan bahwa batik merupakan warisan budaya juga tak lepas dari hasil kerjasama multilateral. Demikian pula pengakuan dunia terhadap berbagai kekayaan budaya lainnya, serta kekayaan objek-objek wisata di Indonesia. Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.